Apakah kalian pernah ngebayangin kalau kita bakal pakai HP atau gadget lainnya, kita udah nggak perlu lagi untuk ngetik atau mengoperasikannya kayak yang sekarang kita lakuin, tapi hanya dengan mikirin apa yang kita mau lakuin, dan tubuh kita akan terkoneksi langsung dengan gadget itu sendiri. Nah, kalau kalian bilang, apa nggak serem kayak gitu? Mungkin ini terkesan tidak masuk akal. Apalagi buat orang yang baru kenal dengan yang namanya gadget. Yes, teknologi ini memang tampak impossible, tapi akan jadi possible di masa depan. Karena saat ini mereka sudah menguji coba teknologi BCI atau Brain Computer Interface ke otak manusia. Penasaran gak sih kelanjutannya bagaimana? Dan gimana sejarah dari perusahaan Neuralink ini? Jadi bagi kalian yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Neuralink adalah gadget yang akan dimasukkan melalui pembedahan ke dalam otak menggunakan robotika oleh ahli bedah saraf. Dalam prosedur ini, sebuah chipset yang disebut tautan ditanamkan di tengkorak. Ini memiliki sejumlah kabel berinsulasi yang terhubung dari elektroda yang digunakan dalam proses tersebut. Neuralink adalah perusahaan neuroteknologi yang didirikan oleh Elon Musk. Perusahaan ini berfokus pada pengembangan antarmuka otak mesin atau Brain Machine Interface, dengan tujuan utama meningkatkan interaksi manusia dengan komputer. Neuralink didirikan pada tahun 2016 dan tujuan jangka panjangnya adalah mengembangkan teknologi yang memungkinkan manusia untuk menggabungkan pikiran mereka dengan kecerdasan buatan dan mengatasi beberapa tantangan yang terkait dengan otak manusia. Elon Musk, pendiri dari CEO Tesla dan SpaceX, juga memainkan peran penting sebagai pendiri Neuralink. Meskipun bukan ahli neuroteknologi, Musk memiliki minat yang kuat dalam teknologi yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dan mengatasi tantangan utama yang kita hadapi. Salah satu tantangan yang dia yakini adalah interaksi antara manusia dan komputer, yang menurutnya saat ini terbatas oleh batasan fisik antarmuka seperti papan ketik dan layar sentuh. Musk menjadi petinggi Neuralink karena visi dan pengaruhnya di dunia teknologi dan bisnis. Sebagai seorang pengusaha terkenal dengan latar belakang sukses di perusahaan-perusahaan seperti Tesla dan SpaceX, Musk telah membangun reputasi sebagai inovator dan pemimpin yang karismatik. Ia memiliki akses ke sumber daya finansial yang besar, dan reputasinya membantu menarik perhatian para ilmuwan dan ahli di bidang neuroteknologi untuk bergabung dengan Neuralink. Dalam perjalanan Neuralink, Musk berharap untuk menciptakan teknologi yang dapat mengatasi masalah seperti kerusakan otak, penyakit neurologis, atau keterbatasan fisik melalui antarmuka otak mesin yang canggih. Dengan penggabungan kecerdasan buatan dan otak manusia, ia berharap dapat membantu manusia mencapai tingkat kognitif yang jauh lebih tinggi dan meningkatkan kemampuan kita dalam berbagai bidang. Musk sendiri memiliki visi jangka panjang yang ambisius untuk Neuralink, dan meskipun masih dalam tahap pengembangan awal, perusahaan ini telah membuat kemajuan dalam penelitian dan pengujian konsep-konsep dasar. Namun, seperti banyak proyek teknologi baru, implementasi yang luas dan pengaruh yang sebenarnya dari Neuralink masih menjadi pertanyaan di masa depan. Sebelum memahami cara kerja Neuralink, sebaiknya pahami ilmu di balik otak manusia dulu. Otak terdiri dari neuron yang mengirimkan sinyal ke sel-sel di dalam tubuh, termasuk otot, saraf, kelenjar, dan sel neuron lainnya. Setiap neuron terdiri dari 3 bagian yang disebut dendrit, soma atau sel tubuh, dan akson. Setiap bagian ini memiliki fungsinya masing-masing. Dendrit menerima sinyal, soma memproses sinyal-sinyal ini, akson kemudian mentransmisikan sinyal ke sel lain. Neuron terhubung satu sama lain oleh sinapsis yang melepaskan neurotransmitter. Zat kimia ini kemudian dikirim ke dendrit sel neuron lain yang menyebabkan aliran arus melintasi neuron. Elektroda yang menjadi bagian dari Neuralink akan membaca sinyal listrik yang dihasilkan oleh beberapa neuron di otak. Sinyal tersebut kemudian dikeluarkan dalam bentuk tindakan atau gerakan. Menurut situs web perusahaan, alat tersebut akan ditanam langsung ke otak, karena jika kita menempatkannya di luar kepala, tidak akan bisa mendeteksi sinyal yang dihasilkan oleh otak secara lebih akurat. Sekarang setelah Anda mengetahui apa itu Neuralink dan cara kerjanya, ketahuilah apa yang dilakukan oleh Neuralink. Seperti
Seperti yang disebutkan di atas, Neuralink itu dapat digunakan untuk mengoperasikan ensefalopati. Ini juga dapat digunakan sebagai penghubung antara otak manusia dan teknologi. Ini berarti orang lumpuh dapat dengan mudah mengoperasikan ponsel dan komputer mereka langsung dengan otak mereka. Tujuan utamanya adalah untuk membantu orang berkomunikasi melalui teks atau pesan suara. Tentu Neuralink tidak sebatas itu saja. Bisa juga digunakan untuk menggambar, memotret, dan melakukan aktivitas lainnya. Neuralink saat ini sedang mengembangkan implan otak yang diharapkan dapat membantu pengguna lumpuh mengontrol teknologi eksternal hanya dengan sinyal dari otak. Selain itu, chip ini diyakini bisa membantu pengguna disabilitas untuk menggunakan komputer atau teknologi lainnya. Chip ini dirancang untuk menerjemahkan sinyal yang dibuat di otak dan mengirimkan informasi itu ke perangkat lewat Bluetooth. Namun agar chip bisa dipasang di otak, pasien Neuralink harus menjalani operasi otak yang invasif. Dengan alasan prosedur yang sangat rumit ini, perusahaan pemegang Brain Computer Interface atau BCI seperti Neuralink harus melakukan serangkaian uji coba dan pengumpulan data yang menyeluruh sebelum bisa mendapat izin FDA. Pada tahun 2019, Musk memprediksi Neuralink mulai menanamkan chip di otak manusia pada tahun 2020. Namun mereka baru mengajukan izin ke FDA pada awal 2022 dan permintaan itu sempat ditolak. Saat itu FDA memberikan sejumlah catatan kepada Neuralink sebelum diizinkan uji coba klinis pada manusia. Di antaranya masalah terkait baterai lithium di perangkat, kemungkinan kabel chip bergeser di dalam otak, hingga tantangan mencabut perangkat tanpa merusak jaringan otak. Neuralink diduga sudah mengatasi sejumlah catatan itu karena telah mengumumkan mendapatkan izin dari FDA untuk melakukan uji coba klinis pertama pada manusia. Calon pasien yang tertarik untuk menjadi bahan uji coba bisa mendaftar langsung, namun saat ini rekrutmennya tentu belum dibuka ya. Sebagai teknologi yang berfokus pada antarmuka otak mesin, Neuralink memang melibatkan pengumpulan dan pemrosesan data otak. Namun perusahaan ini menyadari pentingnya keamanan dan privasi data bagi pengguna. Mereka berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dikumpulkan dari otak manusia dan melindungi privasi pengguna. Dalam upaya untuk melindungi data dan privasi, Neuralink harus mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Privasi dan Undang-Undang Perlindungan Data. Selain itu, mereka juga akan mengembangkan protokol keamanan yang ketat untuk melindungi data dari kebocoran dan penyalahgunaan. Namun penting untuk diingat bahwa teknologi seperti Neuralink masih dalam tahap pengembangan awal yang memiliki tantangan keamanan yang signifikan. Resiko potensialnya termasuk kebocoran data, manipulasi informasi, atau potensi serangan terhadap antarmuka otak mesin itu sendiri. Oleh karena itu, Neuralink perlu berinvestasi dalam pengembangan sistem keamanan yang kuat dan bekerja sama dengan ahli keamanan dan regulator untuk memastikan perlindungan yang maksimal terhadap data dan privasi pengguna. Perlu juga dicatat bahwa masalah privasi dan keamanan bukanlah khusus bagi Neuralink saja, tetapi merupakan perhatian umum dalam bidang teknologi dan pengumpulan data. Selama pengembangan dan adopsi teknologi yang berkaitan dengan otak manusia, penting untuk memiliki kerangka kerja regulasi yang memadai dan praktik terbaik dalam menjaga privasi dan keamanan data. Jadi sekarang dengan kita lebih tahu, tentunya kita juga perlu untuk berpikir. Kita perlu memikirkan apa yang akan terjadi nantinya terhadap umat manusia jika teknologi ini sudah bisa diadopsi. Menurut lo, apakah teknologi ini membantu apa enggak sih? Coba diskusi di kolom komentar.